Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abimayu Abdi dengan NIM 7012102227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada perusahaan Slingback Salatiga. Adapun latar belakang perusahaan yaitu perusahaan Slingback Salatiga ini merupakan perusahaan produsen dan supplier yang ada di Salatiga. Perusahaan ini berfokus pada penjualan barang-barang fashion wanita yang up to date dengan harga terjangkau. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018. Berawal dari berjualan melalui online, kini Slingback Salatiga sudah memiliki 2 toko offline yang berada di kota Salatiga dan bisnisnya berjalan secara offline dan online. Namun, implementasi SITI di perusahaan ini masih dikatakan minim. Pembukuan pendapatan bulanan dan pencatatan hasil penjualan hariannya masih dilakukan dengan cara yang tradisional. Hal ini terkadang menjadi permasalahan dalam perusahaan yang dapat mengganggu jalannya proses bisnis. Dalam menjalankan aktivitas proses bisnisnya, perusahaan Slingback Salatiga masih menggunakan cara manual atau tradisional di beberapa bidangnya. Salah satu contohnya merupakan aktivitas pencatatan keuangan perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan strategi SITI yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Semakin baik perencanaan strategis yang dibuat, maka aktivitas proses bisnis yang ada dalam perusahaan juga berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Adapun rumusan masalah pada perusahaan Slingback Salatiga yaitu bagaimana analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal terhadap perusahaan Slingback Salatiga. Yang kedua, bagaimana analisa SITI terhadap perusahaan Slingback Salatiga. Adapun perencanaan strategi yang kami terapkan di sini yaitu menggunakan metode Word and Paper. Pendekatan ini yaitu dimulai dengan menganalisis penerapan SITI perusahaan yang dirasa kurang efektif untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan dan mengidentifikasi peluang bisnis yang ada, serta menetapkan strategi untuk meningkatkan competitive advantage dengan memanfaatkan penerapan SITI secara maksimal. Investasi SITI yang kurang efektif bagi perusahaan disebabkan oleh perencanaan strategis SITI perusahaan cenderung berfokus ke arah teknologi, bukan berdasar menurut kebutuhan bisnis perusahaan. Adapun langkah-langkah analisis dengan metode Word and Paper terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Pada tahapan input atau masukan yaitu model perancangan strategi SITI. Yang pertama, ada analisis lingkungan bisnis internal SITI, yaitu mengidentifikasi proses bisnis yang telah berjalan pada perusahaan serta melakukan analisa untuk mengetahui aspek bisnis internal apa saja yang memerlukan perhatian ataupun pengembangan. Kemudian yang kedua ada analisis lingkungan bisnis eksternal SITI-nya yang merupakan bentuk analisis mengenai kekuatan bisnis milik kompetitor, ancaman produsen-produsen atau produk sejenis, serta kekuatan dari supplier dalam lingkup eksternal bisnis. Kemudian ada analisa lingkungan internal SITI-nya yang merupakan penerapan SITI yang ada di perusahaan dari perspektif kondisi bisnis saat ini, bagaimana kontribusinya terhadap bisnis dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada analisa lingkungan eksternal SITI, melakukan analisa yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatan dari customer dan para kompetitor bisnis perusahaan. Adapun tahapan output atau keluaran model perencanaan strategi SITI ini, yaitu yang pertama, strategi sistem informasi bisnis yang mencakup pemanfaatan sistem informasi oleh setiap unit atau fungsi bisnis untuk dapat mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, strategi teknologi informasi yang mencakup pemanfaatan sumber daya IT dalam perusahaan untuk membuat sebuah rancangan strategi bisnis bagi perusahaan. Yang ketiga, strategi manajemen yang mencakup penetapan aturan-aturan atau strategi dalam perusahaan untuk menerapkan kebijakan SITI yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun metode pengumpulan data yang kami terapkan di sini yaitu melalui pendekatan dalam upaya pengumpulan data merupakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara riset langsung ke objek studi
dan kemudian menganalisis data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi pada objek studi kasus sehingga didapatkan instrumen kunci penelitian yang kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk deskriptif. Tahap selanjutnya, dari data yang telah diperoleh dengan cara observasi maupun wawancara dianalisis dengan menggunakan metode word and paper. Ada beberapa teknik analisa dalam melakukan perencanaan strategi sistem informasi dengan metode ini, diantaranya adalah teknik analisa lingkungan bisnis internal dengan menggunakan value chain sehingga dapat memetakan aktivitas proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung serta mengidentifikasi stakeholder yang memiliki keterlibatan dalam proses bisnis di perusahaan Slimbek Salatiga. Kemudian dengan teknik analisa SWOT, peneliti mengidentifikasi faktor internal bisnis yang mencakup kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal bisnis yaitu peluang dan ancaman di perusahaan Slimbek Salatiga. Selanjutnya, peneliti melakukan analisa terhadap faktor eksternal perusahaan yang dapat memengaruhi jalannya perusahaan dengan teknik Five Forces Porter. Kemudian dengan menggunakan McFarland strategi, melakukan pemetaan portofolio aplikasi yang menggambarkan implementasi SITI yang diterapkan maupun yang akan dikembangkan untuk mendukung aktivitas proses bisnis dalam perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal terhadap perusahaan Slimbek Salatiga. Adapun analisa value chain di sini yaitu pertama ada aktivitas utama yang dimana inbound-nya pengiriman barang mentah ke penjahit, penerimaan produk dari penjahit ke gudang. Ada operation yaitu proses pengelolaan bahan mentah menjadi produk siap jual, penginputan data barang yang masuk ke gudang. Kemudian outbound-nya pelayanan terhadap konsumen, pengiriman produk ke konsumen. Pemasaran, penjualan melalui online commerce, pemasaran melalui sosial media, Instagram, spanduk. Yang pelayanan yaitu respon cepat terhadap konsumen, pemilihan barang mentah dan penjahit yang berkualitas. Kemudian pada aktivitas pendukung yaitu yang pertama frame infrastrukturnya yaitu bagian keuangan, bagian gudang, bagian toko. Kemudian manajemen sumber daya SDM-nya, pelatihan kepada karyawan perusahaan. Kemudian pengembangan teknologinya yaitu aplikasi kasir, aplikasi gudang. Kemudian ada pengadaan yaitu pembelian bahan mentah dari supplier. Kemudian ada analisa SWOT yaitu yang pertama strength-nya yaitu pertama harga lebih terjangkau dibandingkan kompetitornya. Yang kedua penjualan udah melalui e-commerce dan WhatsApp memudahkan konsumen melakukan transaksi. Yang ketiga sudah memiliki sistem gudang untuk mencatat barang masuk. Kemudian ada weakness, yaitu SDM yang masih awam dengan sistem informasi, dua lokasi toko offline yang kurang strategis dan sedikit menyulitkan konsumen. Opportunities, yaitu karena barang yang dijual merupakan produksi sendiri, membuat harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Threats atau ancaman yaitu letak salah satu toko yang berada di tengah pasar, menambah persaingan dalam hal penjualan terutama di bidang penjualan tas. Adapun 4 strategi gabungan SWOT yaitu yang pertama SO yaitu harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang terbilang baik dan up to date dikarenakan produksi sendiri merupakan hal yang perlu dipertahankan untuk menarik konsumen. Yang kemudian ada WO yang penjualan toko online merupakan strategi perusahaan untuk memasarkan produk secara online sehingga dapat merambah konsumen dengan lebih luas dan mudah. Kemudian ada ST yaitu perusahaan melakukan penjualan secara online dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik, membuat konsumen lebih yakin untuk membeli produk dari perusahaan. Kemudian ada WT yang memberikan pelatihan bagi SDM perusahaan agar dapat memahami sistem informasi yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian analisis Five Forces Porter yaitu bertujuan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Pada bagian pertama ini merupakan analisis terhadap persaingan intra-industri dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor dalam industri sejenis. Slimbek Salatiga memperluas penjualan dari penjualan melalui online commerce. Kini memiliki total 2 toko offline yang ada di kota Salatiga. Pada bagian kedua adalah ancaman pendatang baru. Jika dilihat dari pembatas atau barrier untuk masuk dan keluar ke bisnis ini, maka bisnis pada bidang ini termasuk golongan low barrier for entry dan low barrier for exit. Bagian ketiga yaitu merupakan analisis terhadap ancaman produk ataupun jasa pengganti. Kompetitor yang bermunculan juga akan diikuti datangnya produk-produk baru yang dihasilkan.
Tahapan kedua yaitu analisa SITI terhadap perusahaan Slimbag Salatiga. Yang dimana di sini kami menggunakan McFarland, yaitu berdasarkan hasil analisis dengan teknik McFarland ini, pemetaan bertujuan untuk mengidentifikasi aplikasi atau sistem informasi yang telah diterapkan pada sebuah organisasi atau perusahaan dan kondisi yang diharapkan, serta aplikasi-aplikasi yang dirasa memiliki potensi untuk menunjang jalannya bisnis operasional di perusahaan. McFarland ini mengelompokkan aplikasi berdasarkan kontribusinya terhadap kondisi perusahaan atau organisasi ke dalam 4 area, di antaranya Key Operation, Support, Strategic, dan High Potential. Model pemetaan McFarland ini untuk sistem informasi yang telah diterapkan pada perusahaan Slimbag Salatiga. Selain itu, ada strategi TI. Adapun strategi TI-nya yaitu dengan kondisi perusahaan sekarang yang masih belum memanfaatkan perangkat komputer di beberapa bidangnya. Peneliti merekomendasikan penambahan hardware atau penambahan perangkat yang kemudian dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang bisnis operasional perusahaan. Perusahaan juga dapat memfasilitasi hardware lain untuk menjaga perangkat komputer yang dimiliki agar tidak cepat rusak serta dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian strategi bisnis SITI-nya yaitu strategi bisnis SITI yang direkomendasikan setelah proses analisa dan observasi di perusahaan Slimbag Salatiga, yaitu pertama mengembangkan aplikasi keuangan untuk merekap pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang nantinya dapat terhubung juga dengan sistem informasi gudang. Yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem gudang yang sudah diimplementasikan dengan sistem informasi keuangan. Strategi manajemen SITI dalam mengimplementasikan SITI dalam perusahaan tentu membutuhkan adanya divisi yang memahami tentang teknologi yang ada di perusahaan atau organisasi. Divisi ini nantinya bertugas untuk merencanakan, mengontrol, dan mengawasi software maupun hardware yang akan diimplementasikan sehingga dapat mengoptimalkan fungsi IT dengan baik. Adapun usulan aplikasi yaitu pemetaan informasi aplikasi disusun berdasarkan usulan aplikasi sistem informasi yang telah dibuat sebelumnya, mempertimbangkan usulan aplikasi dengan dana serta waktu yang dimiliki perusahaan, maka peneliti menentukan waktu yang sesuai bagi perusahaan untuk dapat mengimplementasikan usulan sistem informasi yang telah dibuat selama 3 tahun ke depan. Ketiga, adapun kesimpulan dari analisa ini yaitu berdasarkan hasil observasi dan data yang telah didapat pada perusahaan Slimbag Salatiga yang kemudian dianalisa dengan metode work and paper, menghasilkan sebuah rekomendasi portofolio aplikasi berisi beberapa usulan sistem informasi yang sesuai menurut kebutuhan dan kondisi perusahaan Slimbag Salatiga. Usulan tersebut dipetakan ke dalam 4 kuadran, diantaranya yang pertama kuadran strategik yaitu SI pemasaran, yang kedua kuadran K yaitu SI absensi pegawai, yang ketiga kuadran support upgrade kepada SI gudang, yang keempat high potensial yaitu SI keuangan. Kemudian dilakukan analisa kesenjangan di mana kedepannya usulan tersebut dapat diimplementasikan untuk menunjang jalannya aktivitas bisnis perusahaan Slimbag Salatiga dalam mencapai visi misi perusahaan. Nantinya, usulan perencanaan strategi SITI yang telah dibuat dapat dikembangkan atau diterapkan dalam kurun waktu 3 tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Abimayu di sini sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.